Hai kawan muda, selamat datang kembali di Bisik Muda, bincang asik bareng Uni Muda. Hari ini kawan muda kita kedatangan lagi mahasiswa berprestasi. Dan mahasiswa berprestasi kali ini baru saja pulang dari United States of America. Kita langsung aja sambut Kakak Irwan Umasugi. Boleh kita kasih tepuk tangan yang luar biasa. Nah, dalam 20-30 menit ke depan kita akan tanya-tanya nih sama Kakak Irwan Umasugi terkait dengan program apa sih yang diikuti dan juga pengalaman serunya di Amerika serta juga tips and trick begitu ya Kakak. Bagaimana supaya bisa lolos program ke Amerika seperti Kakak Irwan. Oke, Kak Irwan, apa kabarnya hari ini? Sangat baik, alhamdulillah baik. Sangat baik, alhamdulillah. Boleh. Kak Irwan boleh kenalan terlebih dahulu nama dan prodinya silakan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Irwan Masugi. Saya merupakan mahasiswa semester 6 dari program studi Pendidikan Matematika Fakultas Pendidikan Eksakta. Oke, pendidikan matematika dari Eksakta. Yes. So, Kak Irwan, how was America? It was really good, Really good. really fine, Mhm. something new, Something new? especially budayanya, culture, terus lingkungannya juga, kemudian banyak hal yang baru yang bisa dieksplor lebih jauh gitu. Tapi Okay. so far so good. So far so good. Oke, Kak Irwan, sudah bisa move on belum dari Amerika ini? Ya, Baru tiba sudah langsung ditanya sudah bisa move on atau belum ini? sebenarnya tidak bisa, Oh, tidak bisa. terutama di Hawaii ya. Hawaii, Nggak oke. bisa banget buat move on. Oke, Kak Irwan stay-nya di Hawaii. Just di Hawaii. Oh, di Hawaii. Oke, luar biasa di Hawaii, pantai indah, cantik. Ya, Cuacanya di sana panas atau gimana tuh? sama aja sebenarnya kayak di Sama. Indonesia ya. Hmm. Kayak di Papua sebenarnya. Kan Papua juga punya Raja Ampat, banyak pulau-pulau, terus pantai juga. Nah, di sana juga sama, Hawaii juga banyak pantai, pulau-pulau juga. Tapi ya, itu kurang lebih mirip-mirip lah. Mirip-mirip. Ya. Oke, luar biasa, luar biasa. Nah, Kak Irwan ini, kalau teman-teman, kalau muda pantengin episode kita yang lalu-lalu, di bulan lalu Kak Irwan ini juga baru pulang dari Jepang. Ya, program pertukaran Genesis, pertukaran pemuda Muhammadiyah gitu ya, ke Jepang. Dan itu kurang lebih 1 mingguan di Jepang. Kemudian balik lagi ke Sorong, ke Uni Muda, belajar sedikit, terus balik lagi ke Amerika gitu dalam program YSEALI. Oke, Kak Irwan, kita penasaran nih. Waktu Kak Irwan balik ke Indonesia, hal pertama yang dilakuin tuh apa sih? Makan sate. Makan sate, oke. Karena di sana nggak ada yang namanya sate. Oke. Daging-dagingan juga cuma beberapa kayak ayam, Hmm. beef paling, Hmm. daging sapi. Iya. Jadi kalau mau cari tusuk-tusukan kayak sate susah sekali. Jadi ya gitu, hal pertama yang saya lakukan ketika balik adalah makan sate. Makan sate, Iya. dicari satenya gitu, karena Yes. di sana nggak ada gitu ya. Ya benar banget. Luar biasa. Oke. Dan memang jauh ya, kalau dari sangat jauh bahkan. Tadi kita sempat ngobrol kurang lebih berapa jam itu perjalanan dari Sorong sendiri atau dari Jakarta ke Amerika, dari ke Hawaii itu gimana tuh Kak? Jadi kalau dari Jakarta ke Hawaii itu kita perlu untuk menempuh sekitar Jakarta Jepang, transnya di Jepang, transnya di Narita, terus habis itu dari Jepang ke Hawaii itu sekitar 13 apa 16 jam kurang lebih. Jadi 13 ya jam. kurang lebih hampir 1 hari kita perjalanan ke sana. Kalau dihitung dengan transitnya. 1 hari. Yes, Oke. kurang lebih. Capek di perjalanan juga ya. Ya, capek banget sih, capek. Oke, luar biasa. Tapi jangan dulu capek ya, karena selanjutnya kita mau lanjut, kita ngebahas tentang program yang diikuti oleh Kak Irwan sendiri, yaitu YSEALI. Oke, Kak Irwan boleh cerita sedikit YSEALI itu seperti apa sih Kak? Jadi YSEALI itu kan stands for Young Southeast Asia Leader Initiative. Jadi itu program yang dibuat oleh US Department Oke. untuk pemuda-pemuda di Indonesia atau di negara-negara di Asia Tenggara untuk mempelajari
lebih jauh terkait dengan kepemimpinan, terkait dengan budaya, dan hal-hal baru yang bisa kita explore di Amerika. Tapi terutama itu tentang kepemimpinan. Kepemimpinan, oke. Dan ya di YSL juga terdapat beberapa tema. Ada beberapa tema itu kurang lebih 4 ya. Dan salah satu yang saya ikuti itu tentang sustainability and environment. Oke, sustainability and environment, which is hal yang penting juga ya, yang krusial gitu untuk Yang krusial. dimiliki dari setiap pemimpin-pemimpin gitu. Ya, Nah, benar. oke, Kak Irwan, gimana tuh prosesnya? Kan teman-teman pasti tanya gimana sih caranya untuk bisa dapat YSEALI gitu, prosesnya ada berapa step gitu ya kira-kira? Jadi di YSEALI itu sebenarnya stepnya nggak susah banget, tapi yang buat kita greget tuh menunggunya. Karena jarak antara apa administrasi dengan hasil interview itu sekitar 2 bulan, dan itu lama banget. Jadi kita nunggunya tuh selama itu. Penantiannya gitu ya, masa Iya. penantiannya. Dan di situ sebenarnya kalau ditanya administrasi pendaftarannya dan sebagainya itu seperti apa, sebenarnya nggak susah-susah banget, karena it's like a normally pendaftaran pada umumnya kayak esai untuk beasiswa dan lain-lain gitu. Dan saya juga kebetulan di situ diminta surat rekomendasi. Nah, karena kebetulan membawa nama kampus juga, jadi saya minta rekomendasi di Miss Wanda. Oh iya. Terima kasih Miss Wanda KUI, dari thank you, kantor Miss. KUI. Syahadat buat Miss Wanda. Dan akhirnya setelah itu diminta esai. Esai itu ada sekitar 5 esai. Oh wow. Ya, jadi kita harus fill in 5 esai itu, dan esai itu punya pertanyaan yang tentunya berbeda. Walaupun mungkin agak-agak mirip, cuma berbeda. Oke. Jadi kita ditanyakan kurang lebih tuh, kita ditanya kita punya kontribusi apa sama hal yang kita pilih dalam program ini. Sebagai contoh temanya, saya pilih sustainability and environment. Jadi hal apa yang saya lakukan dan itu berkaitan dengan tema-tema tersebut. Oke. Dan kebetulan saya ada mengikuti sebuah komunitas kecil, dan saya membawa hal itu ke dalam esainya, dan luckily keterima gitu. Juga acceptance. Iya. Ya. Dan ya alhamdulillah kurang lebih seperti itu. Jadi administrasinya sebenarnya nggak susah-susah banget. Itu seperti pendaftaran beasiswa pada umumnya. Mungkin kalau compare dengan LPDP ya lebih susah LPDP tentunya. Tapi ya kurang lebih sama lah pada pendaftaran beasiswa. Oke. Secara umum gitu ya. Secara Ada seleksi administrasi, Iya. esai, kemudian wawancara, Interview, ya. interview, dan akhirnya pengumuman. Langsung. Oke, Kak Irwan, waktu sampai di sana gitu, apa sih satu hal tentang Amerika yang beyond your expectation? Ya sebelumnya Kak Irwan tuh punya ekspektasi Amerika tuh kayaknya gini ya, Amerika tuh kayaknya begini deh. Tapi pas sampai di Amerika gitu, which is as a bule, bule Indonesia di Amerika, ada tidak satu hal yang beyond your expectations? Pertama itu tentang kalau beyond ya, mungkin sebagai orang Indonesia ketika melihat mereka itu lebih ke culture shock aja ya. Sebenarnya bukan beyond, lebih ke culture shock. Culture shock. Karena budaya kita sebagai Indonesia, orang Indonesia terutama, itu norma-norma tentang kesopanan dan lain-lain tuh ada. Dan di sana hal yang buat beyond culture shock itu terutama tentang budaya mereka dalam hal-hal yang berbau kasual gitu. Contoh ya, jadi di sana kita tuh kalau sama orang random atau sama orang yang kita mungkin kenal tapi lebih tua jauh dari kita, itu mereka tuh dipanggil sir, oke, dipanggil namanya juga oke. Jadi contohnya direktur akademiku kan, namanya Lance. Jadi
kita panggilnya tuh bukan Mister Lens, kita panggil tuh Lens, Oh. literally Lens. Jadi dan mereka tuh oke, mereka malah oke gitu, nggak jadi masalah gitu. Nah itu salah satunya. Terus yang kedua yang beyond lagi, yaitu soal kebersihan. Jujur di sana tuh tempatnya teratur banget, karena ekspektasiku kan lihat di media sosial Amerika tuh kayak gini gitu. Tapi ternyata pas sampai di sana ternyata Di bersih. Hawaii ini ya Iya, khususnya. Hawaii bersih, teratur. Terus di sana juga transportasinya bersih juga. Jadi orang-orang di sana betah naik transportasi dibandingkan naik kendaraan. Ya walaupun sebenarnya kendaraan juga di sana banyak. Cuma orang-orang juga betah naik transportasi umumnya, terutama bis, karena emang bisnya itu pertama bersih, yang kedua itu sesuai jadwal. Iya. Jadi orang-orang di sana betah sama transportasi umum. Kalau dibilang betah sih nggak tahu ya. Cuma dari perspektif saya sebagai orang luar, ya betah gitu sama lingkungannya, terutama transportasi umumnya. Gitu, Iya, iya. Bang. Oke. Luar biasa nih ceritanya, karena memang kita kalau datang ke tempat yang baru gitu, ada banyak hal yang menurut kita kayak, wah ini bagus, semuanya menurut kita menarik gitu ya. Lebih kebingung sebenarnya Lebih kebingung yang mana. mau pilih yang mana. Oke, luar biasa. Nah, balik lagi ke Waisili nih, Kak Irwan. Kak Irwan ikut Waisili, tiba di University of Hawaii. Ya, universitas. Sebenarnya lebih ke institusinya. Oh, institusi. Oke. East West Center. Oh, oke. Dan kemudian apa saja tuh yang dilakukan melalui Sustainable and Environment Division gitu. Kak Irwan dan teman-teman ngapain aja nih? Jadi kita di East West Center itu kita nge-explore banyak hal, terutama tentang hal-hal yang sebenarnya namanya diubah dikit. Oh, oke. Ya, namanya diubah. Yang awalnya sustainability and environment itu diubah jadi natural resources, sumber daya alam. Oke. Tapi memang hubungannya agak mirip-mirip lah. Nggak ada yang beda dengan programnya, cuma namanya aja diubah karena ya administrasinya Trump. Jadi diubah jadi natural resources, itu kita site visit, kita ke tempat-tempat yang memang eh, pertama bersejarah. Itu sekeren itu kita belajar tentang sejarahnya Hawaii, kita belajar tentang bagaimana mereka memanage sampah-sampah di sana. Dan hal yang paling berkesan itu eh, ketika bersama SW Center itu kita diajak site visit ke satu tempat yang namanya Edge Power. Edge Power itu tempat di mana eh, saya lupa itu swasta atau dari pemerintah, itu kayaknya swasta. Jadi mereka ngumpulin semua sampah di situ, mereka bakar. Nah setelah bakar itu dijadiin apa namanya bahan, jadiin listrik buat energi buat ngehidupin eh, lampu-lampu di ini. Terus kami diajak juga di pengelolaan air di Hawaii. Jadi Hawaii itu yang kelola airnya tuh swasta juga. Mereka kelola, jadi mereka pisahkan air yang bisa untuk di eh, limbahnya, bukan limbah, airnya bisa digunakan untuk minum dan lain-lain. Itu mereka pisahkan dengan yang untuk di hanya untuk di rumput dan lain-lain, buat nyiramin rumput, karena di jalan-jalan di Hawaii itu biasa ada kayak semacam pancuran kecil-kecil di tanah tuh. Jadi setiap ini apa dia nyiprat air buat rumput-rumputnya. Jadi kurang lebih kami kemarin site visit itu banyak di tempat-tempat yang memang membahas terkait dengan lingkungan, terus membahas tentang sejarah dan budayanya Amerika. Jadi ya, terus sama East West Center juga kami diajak ke Santa Fe, New Mexico. Kalau ada yang pernah nonton Breaking Bad mungkin tahu. Ya, serial di Netflix. Oh, boleh sebut Netflix. Nggak apa-apa. Nah, jadi itulah kurang lebih sama East West Center. Kebetulan kami juga dapat mentor, yaitu akademik director kami, Mr. Lance. Dia orangnya ngajarin banyak hal, terutama tentang budaya dan sejarah. Dan ya, so far so really good. Really good. Not so far so good, tapi really good. So far so really good. Karena saya dengar ceritanya Kak Irwan, saya jadi membayangkan gitu, oh mereka kesini dan keren gitu site visitnya. Oke. Dan Kak Irwan di sana tuh berapa lama tuh? Kami kurang lebih
Jadi di Hawaii itu stay-nya sekitar 3 minggu. 3 minggu. Nah, terus pindah lagi 1 minggu di New Mexico, Santa Fe. Kemudian pindah lagi ke Washington DC minggu ya 3 hari selebihnya tuh pindah ke Washington DC untuk yang namanya kami seminar terkait dengan proyek yang mau kami buat dan juga eh, yang lain-lainnya kurang lebih seperti itu. Oke, luar biasa. Nah, Kak Irwan pasti ketemu dengan teman-teman karena tadi dia Southeast Southeast Asia, Asia gitu. Tenggara. Itu negara-negara mana saja tuh yang ikut? Jadi ada Vietnam, Timor Leste, Indonesia juga, Filipina, terus Myanmar, Brunei, Kamboja, terus apa lagi ya? Ya Vietnam. Kayak udah semua deh. Kurang lebih itu lah. Banyak ya? Mungkin ada yang dilupain kali. Iya, mungkin itu tuh. Laos ya. Oh, Laos. Siapa yang paling berkesan untuk Kakak Irwan? Ada buat kawanku yang namanya sebenarnya semuanya. Semuanya. Ada dari Vietnam semua ya karena memang di Swiss Center kami itu kayak small family lah, connected with each other gitu. Jadi semuanya ramah dari Thailand juga. eh, tapi mungkin yang sering kadang bercandanya berlebihan sama saya tuh biasanya dari Timor Leste. Timor Leste, namanya siapa tuh biar siapa tahu bisa komen-komen di bawah. Judas, shout out buat Judas. Judas, hi Judas, hello from Indonesia. Judas dari Timor Leste. Dia bisa bahasa Indonesia juga. Oh wow, interesting. Jadi ya kadang bercandanya berlebihan. Cuma ya itulah. Ya so far thank you Judas dan orang-orang di Swiss Center. Shout out buat all of you guys. Oke, luar biasa. Keren sekali. Apa kita gini tuh? Ini artinya Shaka namanya. Shaka. Oke, ini new knowledge. Gimana tuh? Shaka tuh artinya respect. Oh, respect bro, Shaka bro. Sorry atau apa? Kita bisa pakai Shaka. Kalau di sini jadinya catcalling ya. Call me. Oh, oke, menarik. Artinya apa tuh? Artinya respect. Respect bisa juga kayak keren banget. Keren banget, gokil. Kita tahunya ini keren banget ya. Iya. Tapi di sana tuh bisa jadi respect. Jadi kayak kita misalnya kita mau lewat pakai mobil terus ada mobil depan terus kita kasih jalan mereka lewat duluan. Biasa orang tuh gini. Oh gini. Oh wow. Itu respect. Respect. Namanya Shaka. Oke, menarik, luar biasa. Nah oke. Setelah Kak Irwan masuk ataupun menjalankan program Moisili ini, itu kan pasti di setiap minggu gitu side visit dan lain-lain. Itu kira-kira ada tidak sih perasaan-perasaan seperti kayak challenging yang membuat bukan tantangan sih lebih ke tantangan atau sesuatu yang buat Kak Irwan tuh kayak mungkin agak down atau gimana gitu. Terus gimana tuh cara mengatasinya? Boleh diceritain? Sebenarnya ada hal terbesar yang tentu menjadi masalah itu language barrier. Jadi emang to be honest ini pertama kali saya pakai bahasa Inggris full untuk percakapan dengan kawan-kawan selama 1 bulan. Itu literally emang harus pakai bahasa Inggris. Itu wajib. Nah, di situ solusinya apa? Solusinya adalah ngomong. Berani ngomong aja. Kemudian kebetulan saya disupport sama lingkungan yang suportif. Jadi ketika ngomong itu kita zero judgment. Jadi nggak ada yang ngehakimi atau apa kayak bahasa Inggris kamu jelek, bahasa Inggrisnya kau nggak bagus gitu dan yang lain nggak. Tapi kita disupport, kita diarahkan, malah dikoreksi buat lebih baik. Jadi so far masalahku tuh cuma sebenarnya banyak, tapi salah satu yang paling besar gitu ya. Besar gitu language barrier. Tapi kebetulan lingkunganku Iswa Center itu orang-orangnya betul-betul baik dan suportif, jadi banyak terbantu sama mereka gitu. Jadi tetap pede gitu buat ngomong bahasa Inggris. Jadi sekarang sudah lancar ini ya ceritanya? Iya.
dan lebih lancar. Sudah lebih lancar. Oke, oke. Nah, selanjutnya nih Kak Mudam. Kita kan tadi udah tahu backgroundnya Kak Irwan ini, Kakak Irwan ini, dia ini kan di prodi pendidikan matematika. Menarik kalau kita lihat Kakak Irwan ini sudah ikut program ke luar negeri 2 kali. Yang pertama kemarin, ya alhamdulillah kemarin ke Jepang, kemudian ini baru balik dari Amerika. Kayak agak kurang nyambung begitu nggak Pak Kakak dari program studi pendidikan matematika yang notabene hitung-hitungan, main otak, logik, terus tiba-tiba loncat ke program-program yang membutuhkan kemampuan atau keahlian di bidang bahasa Inggris. Itu bagaimana itu Kak Kairan? Kita penasaran, adakah tips and trick gitu? Atau ini supaya menjawab ini nih, teman-teman ini, kalau dia ke luar negeri, prodi bahasa Inggris itu sudah biasa gitu. Tapi ini dari prodi matematika nih, gimana tuh? Kak Ini agak lucu juga sih. Jadi saya ada teman juga namanya Mas Chandra. Jadi Mas Chandra tuh awalnya kirain kalau saya tuh prodi bahasa Inggris. Oke. AES. Ternyata dari pendidikan matematika kan, kayak dia kaget juga. Tapi intinya tuh adalah maksudnya jangan batasi diri sama satu lingkup aja gitu. Dan dulu juga saya sebenarnya berencana untuk masuk prodi bahasa Inggris sebenarnya. Oke. Cuma karena percaya kalau bisa belajar bahasa Inggris mandiri, makanya saya nggak ambil bahasa Inggris gitu. Nah, makanya dari situ saya percaya kalau misalnya hal-hal yang berbau bahasa Inggris dan lain-lain, bahasa itu hard skill ya sebenarnya kalau bahasa Inggris. Iya. Language kalau bahasa. Harusnya hard skill itu bisa dipelajari gitu, dan fisiknya ada, kayak misalnya ada buku yang berkaitan past tense dan lain-lain. Itu kan kita bisa pelajari ya. Nah, intinya adalah jangan batasi diri dengan hal-hal yang memang bisa dipelajari gitu. Oke. Dan saya juga sebenarnya nggak pelajari bahasa Inggris nggak formal. Dalam arti saya nggak ikut les yang literally kayak di kampung Inggris dan lain-lain. Tapi kursus gitu-gitu. Tapi bener-beneran otodidak gitu belajarnya. Nggak yang muluk-muluk harus ikut ini dan lain-lain. Jadi intinya adalah tidak ada yang mustahil gitu loh selama bisa dipelajari gitu. Benar-benar. Itu aja sih. Tak ada yang mustahil gitu ya. Iya. Jadi Kak Irwan ini punya inisiatif sendiri gitu, punya niat sendiri untuk belajar otodidak bahasa Inggris. Yes. Dan tidak rugi ataupun kayak tidak sia-sia gitu ya. Tidak Bisa sia-sia. 2 kali ke luar negeri Alhamdulillah. gratis dengan program-program yang didaftarkan. Oke Kak Irwan. Nah teman-teman kawan muda nih pasti bertanya-tanya gitu tuh, gimana sih caranya supaya bisa jadi Kak Irwan? Gimana sih caranya supaya bisa ikutin jejaknya Kak Irwan dalam program Wisely? Saya dengarnya tahun ini ada buka ya pendaftaran Wisely. Dia tuh annual tahunan. Oke. Jadi setiap bulan September apa Oktober ya saya lupa, tapi setiap bulan-bulan itu hopefully masih ada, tapi sepertinya masih ada. Sepertinya masih ada. Tahu sendiri kan politiknya. Ya, politik lagi kurang baik Ya, gitu ya. ya politiknya kayak gimana, tapi tetap pantengin aja websitenya, Wisely dan lain-lain. Oke. Selanjutnya nih, Kak Irwan, tips and trick supaya nanti kalau di bulan September ataupun Oktober nanti teman-teman udah bisa prepare ini dong, bisa siap-siap apa saja yang perlu disiapkan gitu. Boleh, silakan Kak Irwan. Jadi sebenarnya there is no tips and trick to be honest. Kalau dari perspektifnya saya, karena saya Wisely baru ikut pertama kali dan alhamdulillah ya tembus. Itu first shoot ya, skill, alhamdulillah. Tapi intinya adalah kalian lihat aja apa demand yang dibutuhkan dari scholarship-nya, dari Wisely-nya. Kalau misalnya kalian apply di sustainability and environment, terus hal yang kalian lakukan itu jomplang dengan hal itu, misalnya itu berhubungan dengan politik atau yang lain, itu kan 2 hal yang berbeda ya. Jadi intinya adalah ketika kalian mendaftar itu coba usahakan untuk mendaftar yang sesuai dengan bidang yang kalian tekuni atau paling tidak kalian jalani gitu. Karena memang kadang mungkin ya, saya nggak tahu ada study case kayak gini apa enggak. Cuma kadang orang itu nge-apply sesuatu yang tidak sesuai dengan bidang yang dia jalani atau lakukan atau pernah lakukan gitu. Nah makanya coba lihat lagi, evaluasi lagi apa yang kalian daftar
itu sesuai nggak sama temanya gitu yang berkaitan gitu. Jadi itu hal paling pertama, karena kebetulan ada hal yang saya lakukan dengan lingkungan itu berkaitan, jadi saya masuk di situ di sustainability and environment dan alhamdulillah ya tembus. Nah, dan juga yang kedua adalah esai itu ini ya, saya nggak tahu ini terserah daripada kalian ini masing-masing mau pakai mentor atau tidak dan lain-lain. It's really okay, it's up to you, bebas daripada kamu. Cuma yang saya mau sampaikan adalah cari yang namanya perbedaan antara satu dan lainnya, dalam arti Kamu punya keunikan sendiri gitu ya. keunikan sendiri kamu dalam esai atau hal yang kamu bukan dalam esainya, keunikan kamu tentang apa yang kamu lakukan Iya. di hidup kamu gitu. Maksudnya kan esai ini kan kita ditanya yang bertujuan nanti ketika kita menjawab esai-esai tersebut di interview kita bakal ditanya soal apa yang kita tulis kan. Jadi kalau kita berbohong sama hal itu, lantas apa yang akan kita jawab gitu Iya, ya. terkait dengan Betul. interviewnya. Makanya sebisa mungkin jujur saja apa yang Anda lakukan untuk lingkungan Anda atau pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya terdapat di dalam esai itu. Karena ketika kalian berbohong dan sebagainya atau melebih-lebihkan bahasanya, itu bakal ditanya juga di interview. Jadi nggak ada untungnya. Dan juga yakin aja kalau pasti bisa berkesempatan untuk tembus. Di kurang lebih seperti itu. Tidak ada tips yang ini, soalnya saya juga nggak ikut mentoring dan lain-lain, tapi mungkin karena beruntung juga itu kan dari membawa nama kampus juga, dan mungkin mereka lihat mahasiswa gini-gini dan lain-lain, kita nggak tahu itu kan rahasia dapur ya masing-masing ya. Cuma ya beruntung, tapi ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh kita tepuk tangan. Rezekinya Kak Irwan, ini luar biasa sekali ceritanya tadi. Jadi kita harus menemukan, kawan muda harus menemukan rencana kontribusinya, dan apa yang dilakukan sekarang itu linear kurang lebih dengan apa yang mau didaftar gitu ya. Iya, supaya nanti tidak memudahkan kita dalam buat esai, dalam menjawab interview gitu, mempermudah gitu ya. Wah, seru sekali ini podcast kita kali ini. Di episode ini kita sudah mendengarkan cerita inspiratif dari Kak Irwan. Terima kasih banyak buat waktunya dan juga pengalaman-pengalaman menariknya. Kita nantikan terus, ini masih semester 6 sekarang, siapa tahu mungkin ada episode lain. Ya, ada episode lainnya gitu. Semoga. Oke, sebelum kita tutup, mungkin Kak Irwan ada pesan buat kawan muda, silakan. Jadi pesannya sebenarnya tidak ada. Coba bercanda, ada lah dikit. Cuma intinya teman-teman terus saja maju dan melakukan hal-hal yang baru, layak enggak layaknya. Saya ambil contoh kayak saya, maksudnya tidak membatasi diri saya cuma di ruang lingkup matematika, namun hal-hal lain yang bisa saya explore kayak bahasa Inggris dan lain-lain. Dan saya percaya bukan saya saja, tapi kebetulan ada juga beberapa orang-orang kayak kakak tingkat saya yang dia pendidikan matematika tapi menekuni juga di bidang fotografer gitu. Jadi jangan membatasi diri kalian dengan satu bidang yang mungkin bakal jadi di masa depan kalian bakal jadi orang-orang di bidang itu, orang-orang dapatnya orang-orang sukses. Tapi intinya bidang-bidang lain juga bisa ditekuni dan mungkin bisa menguntungkan atau membuat kalian mempelajari hal yang baru yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya. Oke, luar biasa. Jangan membatasi diri kalian, kawan muda. Jangan membatasi diri saya dan juga diri kalian. Luar biasa, Kak Irwan. Sekali lagi terima kasih. Dan sekian episode kita hari ini. Jangan lupa saksikan terus dan juga follow akun YouTube kita, Uni Muda Sorong, supaya kamu semua tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.